Sobat BMKG dimanapun Anda berada, senang sekali kami kembali hadir di podcast Balai Besar MKG Wilayah 2. Kali ini bersama saya Lina Adrianti. Mungkin perlu diketahui ya, banyak masyarakat yang bertanya-tanya kapan masuk musim hujan nih di wilayah Banten. Karena sudah lama beberapa wilayah di Banten ini belum turun hujan sama sekali, sehingga di beberapa wilayah ini malah terjadi kekeringan. Atau ada juga wilayah yang malah sudah turun hujan, seperti kejadian kemarin di tanggal 23 Oktober di wilayah Kecamatan Tanjung Pandegang malah terjadi banjir seperti itu. Nah, jadi sebenarnya sekarang ini masuk musim apa gitu? Musim transisi kah, musim hujan, atau bahkan masih musim kemarau gitu. Jadi di podcast kali ini kita akan mencari tahu jawaban itu. Akan membahas terkait iklim di Banten dan perakiraan awal masuk musim hujan di wilayah Banten. Karena informasi terkait awal musim hujan ini sangat diperlukan bagi masyarakat dan sangat diperlukan sebagai pedoman perencanaan di berbagai sektor seperti sektor perikanan, pertanian, perkebunan, pembangunan infrastruktur, dan masih banyak lagi sektor-sektor lain nih terkait yang membutuhkan informasi awal masuk musim hujan ini. Jadi kali ini sudah hadir bersama kita, narasumber kita, Kepala Stasiun Klimatologi Banten, Bapak Apolinaris S. Geru MSI. Selamat datang Pak. Selamat pagi Mbak. Ya, selamat pagi. Jadi beliau ini sudah lama sekali berkecimpung di bidang klimatologi, ya. Sudah mengabdi di BMKG selama 24 tahun ya Pak ya. Sudah lama sekali. Bagaimana kabarnya Pak? Sangat baik dan luar biasa ya, hari ini. Terima kasih sudah mampir di podcast Balai Besar MKG Wilayah 2 ini. Jadi Bapak Apolinaris ini merupakan Kepala Stasiun Klimatologi Banten. Jadi Kepala Stasiun Klimatologi Banten ini merupakan salah satu UPT di bawah koordinasi Balai Besar MKG Wilayah 2 yang mempunyai tupoksi untuk menyampaikan atau untuk memberikan informasi terkait iklim di wilayah Banten dan juga DKI Jakarta. Nah, karena Bapak Kasklim Banten ini sudah hadir bersama kita, kita akan berbincang secara langsung terkait iklim di Indonesia, khususnya di wilayah Banten. Nih, bagaimana nih Pak kondisi iklim saat ini Pak di wilayah Banten? Ya, baik. Terlebih dahulu mungkin saya menyapa para pendengar dan pemirsa yang ada dalam kegiatan podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mungkin terlebih dahulu kita perlu menyikapi kondisi dinamika atmosfer yang terjadi saat ini, yang dimana kami mengupdate sampai dengan dasarian kedua Oktober 2023, yang ada sekitar 6 variabel yang perlu kita ketahui bersama perihal dinamika atmosfer ini. Yang pertama adalah tentu kita sudah tahu ya tentang El Nino dan juga indeks ocean dipole mode. Nah, untuk saat ini hasil monitoring sampai dengan dasarian 2 Oktober 2023 menunjukkan bahwa indeks ENSO atau El Nino Southern Oscillation atau untuk indeks El Nino itu sendiri menunjukkan nilainya atau harganya itu plus 1,71. Sementara indeks ocean dipole mode juga itu berharga positif, yaitu plus 2,01. Nah, kondisi ini diprediksi bertahan sampai dengan akhir tahun 2023. Nah, sehingga El Nino moderate dan IOD ini diprediksi terus bertahan hingga awal tahun 2024 atau Februari 2024. Gitu. Jadi sekarang ini masih terjadi ya Pak ya fenomena El Nino dan juga dipole mode positif yang terjadi secara bersamaan. Kemudian yang kedua analisis prediksi angin, ya angin pada lapisan 850 milibar. Nah itu di mana hingga saat ini pun di wilayah Indonesia termasuk di Banten, DKI itu masih didominasi oleh angin timuran, angin yang berhembus dari benua Australia. Nah, pola angin ini sampai dengan pertengahan Oktober atau dasarian Oktober 2, 2023 itu masih relatif sama dengan normalnya, yaitu masih berhembus dari timur atau dari benua Australia atau monsun Australia. Nah,
aliran massa udara yang dari timur ini diprediksi tetap didominasi oleh angin timuran, yaitu masih arah dari tenggara, kemudian dari timur laut, dan tetap berhembus namun kecepatannya mulai melemah. Kemudian yang berikut adalah analisis outgoing long wave radiation atau yang disingkat OLR. Untuk saat ini OLR itu yang biasa berkaitan dengan daerah tutupan awan itu terpantau 220 watt per meter persegi yang dipantau pada dasarian kedua Oktober. Itu terjadi di Sumatera bagian utara, kemudian sebagian Kalimantan Barat dan Papua. Kemudian yang berikut tentang Madden-Julian Oscillation, itu kita tahu ada salah satu fenomena yang sangat juga atau turut mempengaruhi iklim dan cuaca di Banten dan DKI. Nah, hingga dasarian kedua Oktober 2023 menunjukkan bahwa MJO ini tidak aktif di fase atau kuadran 4 dan 5. Dan juga diprediksi hingga akhir Oktober itu tidak aktif. Nah, MJO ini sendiri berkaitan dengan aktivitas konveksi, kemudian potensi awan hujan yang terjadi di wilayah Indonesia termasuk di Banten dan DKI Jakarta. Kemudian juga ada analisis dan prediksi kelembapan udara ya sampai dengan dasarian 2 November itu masih pada kisaran 42 sampai 72%. Jadi kondisi iklim di Banten tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Apol ya bahwa El Nino positif ya, El Nino moderate dan Dipole mode yang positif sedang terjadi. Dan bagaimana Pak dampak kedua fenomena itu terhadap curah hujan di Banten, terutama untuk musim hujan kali ini Pak? Nah, kalau kedua fenomena ini terjadinya secara bersamaan, maka tentu akan berpengaruh terhadap iklim di Banten dan DKI Jakarta. Yang pertama tentu kita ketahui musim kemarau 2023 ini kita mengalami musim kemarau yang cukup panjang ya, di mana dapat menyebabkan kekeringan. Kemudian yang berikut adalah bisa berdampak terhadap mundurnya awal musim hujan 2023-2024 di sebagian besar zona musim 16 zona musim di Banten dan DKI Jakarta. Ya, jadi penyebab karena apa nih musim kemarau ini cukup panjang setahun ini dan musim hujannya mundur ini karena ada kedua fenomena tersebut, El Nino dan Dipole mode positif yang terjadi secara bersamaan. Nah, selain berpengaruh terhadap hujan, Pak, adakah parameter iklim lain yang juga turut berpengaruh terhadap akibat fenomena tersebut? Misalkan suhu, Pak. Kan akhir-akhir ini di Banten ini terasa lebih panas ya, seperti kemarin terukur di stasiun klimatologi Banten malah terdapat rekor baru ya Pak ya, 38,4 derajat Celcius. Ya. Apakah itu salah satu dampak juga Pak dari kejadian El Nino ini? Ya, itu adalah mungkin salah satu dampak juga karena memang kemarau yang panjang ya tentu akan mempengaruhi tingkat suhu udara di Banten dan DKI Jakarta. Namun yang utama adalah yang menyangkut suhu panas ini adalah mungkin kita harus mengetahui tentang saat ini ya bulan dari September sampai dengan Oktober itu bahwa gerak semu atau posisi semu matahari ya berada di ekuator kemudian dalam perjalanannya ke kutub selatan ya bagian selatan. Nah, dengan beradanya gerak semu itu di atas wilayah Indonesia tentu akan meningkatkan energi radiasi yang diterima oleh wilayah Indonesia sehingga memanaskan suhu udara seperti yang kita rasakan kemarin atau beberapa hari yang lalu tercatat di stasiun klimatologi Banten suhu udara maksimum absolut mencapai rekor terbaru yaitu 38,4 derajat Celcius. Jadi suhu juga terpengaruh juga ya Pak ya. Kemudian selain fenomena global yang tadi sudah Bapak sebutkan seperti El Nino, Dipole mode, kemudian ada MJO seperti itu, adakah faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap bertambah atau berkurangnya hujan di Banten ini Pak? Ya, sebenarnya untuk iklim ini sendiri tidak dikendalikan atau tidak dipengaruhi oleh salah satu faktor. Ya. Tentu ada faktor-faktor lain yang cukup memainkan peran yang penting untuk kondisi atau persebaran iklim di suatu daerah. Nah, tergantung faktor mana yang paling dominan, itulah yang akan mempengaruhi seperti sekarang ini, yaitu El Nino dan IOD.
Ada juga faktor-faktor yang lain, di antara yang pertama, kalau kita melihat dalam skala global itu ada tadi disebutkan Madden-Julian Oscillation. Kemudian juga ada gelombang Kelvin, kemudian ada gelombang Ransby. Nah, kemudian kalau kita menengok dari skala regional itu ada namanya monsun, ya. Tentu ada 2 monsun, yaitu monsun Asia pada Desember, Januari, Februari, dan monsun Australia pada Juni, Juli, Agustus yang menyebabkan musim kemarau. Ya, tentu kemudian ada juga yang skalanya sinoptik, ya, skala permukaan. Contohnya terjadinya siklon tropis, itu juga turut akan mempengaruhi kondisi iklim, termasuk juga hujan dan angin maupun juga cuaca-cuaca ekstrim yang terjadi pada saat musim-musim tersebut. Kemudian juga ada skala lokal. Nah, skala lokal ini yang benar-benar juga sangat mempengaruhi karakteristik daerah tertentu. Ya, contohnya topografi, kemudian topografi inilah yang mempengaruhi adanya hujan orografis. Kita melihat tipikal iklim di daerah Bogor dengan di Jakarta kan berbedanya jauh sekali. Karena apa? Karena memang di Bogor itu pengaruh lokalnya kuat sekali. Di sana ada puncak, ada daerah yang tinggi, sehingga pengaruh dari orografis itu daerah-daerah tersebut lebih banyak mendapat hujan atau kemudian suhunya lebih dingin atau lebih rendah daripada daerah-daerah di dataran rendah. Gitu. Jadi sangat kompleks ya Pak ya? Kompleks, sangat kompleks banget faktor-faktor yang berpengaruh, yang mempengaruhi hujan di Banten. Karena banyaknya faktor yang mempengaruhi hujan di Banten nih Pak, kan sangat kompleks jadinya ya. Bagaimana Pak BMKG ini dalam menentukan awal musim, baik itu musim hujan maupun musim kemarau seperti itu? Ya, jadi sebenarnya untuk memprediksi musim kemarau dan musim hujan, tentu faktor-faktor tersebut dipertimbangkan ya. Pengaruh-pengaruh. Nah, seperti tadi saya katakan juga, yang dominan ini yang pasti akan mempengaruhi pola iklim atau pola cuaca di suatu daerah. Nah, kalau kita melihat dalam membuat analisis, tentu untuk penentuan awal musim kemarau maupun juga kapan kita akan memasuki musim hujan, tentu ada kriterianya, ya, di mana suatu zona musim atau suatu daerah dikatakan akan memasuki musim hujan atau telah memasuki musim hujan apabila dalam satu dasarian curah hujan, akumulasi curah hujan sudah mencapai 50 mm atau lebih dan diikuti oleh 2 dasarian berikutnya. Sebaliknya juga untuk penentuan awal musim kemarau, apabila akumulasi hujan dalam satu dasarian hujannya sudah lebih sedikit atau berkurang dari 50 mm dan diikuti 2 dasarian berikutnya. Itu yang dikatakan telah memasuki musim kemarau. Jadi untuk musim kemarau maupun juga musim hujan itu ada kriterianya. Baik, berarti ada kriteria dalam menentukan awal musim nih Sobat BMKG. Jadi mungkin perlu diketahui nih Pak, dasarian itu adalah rentang waktu ya Pak ya, 10 harian. Jadi dalam 1 bulan itu kita bagi menjadi 3 dasarian. Jadi dasarian 1 dari tanggal 1 sampai 10, kemudian dasarian 2 11 sampai 20, kemudian dasarian 3 dari tanggal 21 hingga akhir bulan. Seperti itu ya Pak ya. Jadi setelah tadi disampaikan oleh Pak Alpol bahwa cara menentukan musim ini cukup sulit ya Pak ya. Karena sangat banyaknya faktor yang mempengaruhi hujan di Indonesia, kemudian perlu perhitungan-perhitungan seperti itu. Jadi mungkin butuh waktu yang lama kita belajar dalam menentukan awal masuk musim ya Pak ya, seperti itu. Kemudian kita mungkin flashback lagi Pak ke belakang. Kemarin tuh Stasiun Klimatologi Banten itu sudah melakukan press release perkiraan awal masuk musim hujan via Zoom ya September lalu. Mungkin bisa diulang lagi Pak, diperjelas lagi secara rinci awal masuk musim hujan di masing-masing wilayah Banten. Mungkin ada Sobat BMKG nih yang belum mengikuti Zoom kemarin ya, jadi bisa mengetahui nih wilayah saya nih kapan sih masuk musim hujan seperti itu. Mungkin bisa disampaikan lebih rinci Pak. Baik, mungkin kami akan mengulang, tetapi mungkin secara garis besar saja. Ya. Jadi sesuai dengan tupoksi kami, ya, informasi ini untuk melayani 2 provinsi, yaitu Banten dan juga DKI Jakarta. Tidak hanya Banten saja, tetapi juga untuk DKI Jakarta. Nah, untuk Banten sendiri, itu ada 13 zona musim, sementara untuk DKI Jakarta tuh hanya 3 zona musim. Ya. Pembagiannya seperti itu. Kemudian untuk di
Provinsi Banten untuk perkiraan awal musim hujan 2023-2024 ini ada cukup bervariasi ya. Itu ada yang diprediksi pada bulan Oktober, ada juga yang bulan November, dan juga ada bulan Desember. Nah, untuk bulan Oktober ini umumnya itu daerah-daerah Banten yang di bagian selatan, kemudian bagian tengah. Ya. Contohnya itu di Kabupaten Lebak bagian tengah, kemudian Pandeglang juga sebagian. Itu daerah-daerah itu diprediksi pada bulan Oktober. Dan ternyata berdasarkan data yang masuk, saat ini daerah-daerah tersebut sudah mengalami hujan. Iya gitu, Pak, sampai kemarin di laporan Senin kemarin di Kecamatan Karangtanjung malah ada banjir. Iya, mudah-mudahan sesuai dengan prediksi ya. Kemudian bulan November itu berangsur ke daerah bagian tengah, kemudian Desember itu ke utara. Memang untuk awal musim hujan di Banten ini cukup unik. Jadi dia mulainya itu awalnya dari selatan, agak barat, selatan pelan-pelan menuju ke utara. Itu terlihat polanya jelas sekali. Berarti utara paling terakhir nih. Paling terakhir. Akan tetapi ketika untuk musim kemarau sebaliknya, utara duluan, kemudian tengah berangsur-angsur ke selatan gitu. Itu agak unik. Jadi polanya unik sekali dan tegas sekali kalau kita melihat. Sementara itu DKI Jakarta juga demikian. Sama polanya berangsur-angsur dari selatan kemudian menuju ke utara. Sebaliknya untuk kemarau dari utara ke selatan. Jadi begitu Sobat BMKG, jadi awal musim hujan di Banten ini bervariasi ya. Mungkin informasi terkait awal musim hujan ini menggunakan istilah ZOM ya Pak ya, bukan wilayah kabupaten ini kabupaten, tapi bukan dengan wilayah zona musim. Jadi zona musim merupakan suatu wilayah dengan karakteristik iklim yang sama ya Pak, tapi tanpa mengenal batas administrasi ya Pak. Wilayah administratif. Jadi Sobat BMKG harus mengetahui nih, mungkin bisa melihat informasi yang telah dikeluarkan Stasiun Klimatologi Banten. Wilayah Sobat nih sudah masuk ke zona musim mana nih? Jadi bisa mengetahui, oh ternyata wilayah Anda sudah masuk musim hujan atau belum, seperti itu. Nah, kemudian terkait sifat musimnya Pak, untuk musim hujan kali ini jika dibandingkan dengan normalnya atau dibandingkan dengan rata-rata klimatologisnya itu bagaimana Pak? Ya, sesuai dengan yang diprediksi bahwa El Nino ini ternyata cukup berpanjangan sampai dengan awal tahun, sehingga memang turut mempengaruhi curah hujan, dalam hal ini sifat hujan ya. Memang diprediksi secara umum untuk zona musim di DKI dan Banten itu umumnya adalah di bawah normal. Ya. Tetapi ada juga daerah-daerah yang normal, ada juga yang di atas normal. Tapi umumnya, secara umum kalau kita melihat sebagian besar itu adalah di bawah normal. Karena dampak dari El Nino yang masih sampai dengan, diperkirakan sampai dengan Februari 2024. Kemudian sifat hujan yang tadi selama periode musim hujan yang sebagian besar diperkirakan bawah normal seperti itu, masih ada nggak Pak potensi kejadian curah hujan harian yang ekstrim selama periode musim hujan Pak? Kemudian ada nggak Pak pernah terjadi curah hujan harian maksimum tertinggi yang pernah terjadi di Banten itu berapa milimeter Pak? Dan di mana terjadinya itu? Yang pertama tentu pada saat musim hujan, maupun juga pada saat transisi dari musim kemarau ke hujan atau hujan ke kemarau, itu tetap potensi untuk terjadinya cuaca ekstrim, dalam hal ini curah hujan tinggi tetap ada, peluangnya ada ya, sehingga kita tetap harus waspada. Nah, untuk berdasarkan catatan yang data historis yang kami analisis ya, selama lebih kurang 40 tahun lebih, itu pernah ada kejadian curah hujannya sampai dengan 340 mm per hari. Bayangkan dalam hari ya Pak ya. Per hari itu 340 tinggi, itu berarti tinggi sekali ya Pak, sangat tinggi, sangat ekstrim ya. Jadi itu mungkin bisa menimbulkan genangan dan banjir. Nah itu terukur pada tanggal 2 Februari 2027 ya. Ya, jadi sampai saat ini belum ada rekor, tetapi yang tertinggi itu adalah
340 mm pada tanggal 2 Februari 2007 yang tercatat di Pondok Betung. Oh, di Pondok Betung ya Pak ya. Betung. Oh, ternyata rekor yang pernah terjadi ini di Pondok Betung ya Pak ya. Jadi walaupun ini sifat hujan pada musim hujan dominan di bawah normal, tapi tetap kita harus mewaspadai potensi-potensi terjadinya curah hujan harian yang tinggi yang nantinya mungkin bisa menyebabkan terjadinya genangan ataupun banjir seperti itu. Jadi rekor ini sudah 16 tahun ya. Oh, udah 16 belum ada ya, belum pecah lagi Pak. Kemudian untuk terkait puncak musim hujan nih Pak, kira-kira prediksi dari BMKG atau dari Stasiun Klimatologi Banten itu untuk wilayah Banten itu terjadi pada bulan apa Pak? Nah, tetapi juga untuk puncak ya, untuk 13 zona musim di Provinsi Banten itu juga bervariasi ya. Memang BMKG sendiri dalam hal ini Staklim Banten memprediksi puncak musim hujan itu ada yang pada Desember, ada pada yang Januari dan juga ada pada bulan Februari. Dan dominannya adalah puncak itu adalah pada bulan Februari 2024. Sementara untuk DKI Jakarta dengan 3 zona musim, puncaknya sama juga diprediksi pada bulan Februari 2024. Nah, jadi Sobat BMKG puncak musim hujan ini dominan diperkirakan pada bulan Februari ya. Februari 2024. Jadi puncak musim hujan ini merupakan periode di mana curah hujannya itu lebih tinggi ya Pak? Lebih tinggi. Iya lebih tinggi. Jadi mungkin harus lebih diwaspadai ya, terkait kemungkinan curah hujan harian yang tinggi seperti itu yang bisa menyebabkan genangan ataupun bencana-bencana hidrometeorologis lainnya seperti itu. Di wilayah Banten ada Pak wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologis selama periode musim hujan seperti itu Pak? Ya, saya rasa untuk daerah di wilayah Provinsi Banten ada beberapa lokasi yang memang secara historis adalah daerah-daerah yang rawan bencana, yaitu terutama untuk rawan bencana banjir, yaitu ada sebagian di Kabupaten Lebak, kemudian Pandeglang, juga ada di Tangerang. Namun secara umum mungkin daerah-daerah yang patut mewaspadai adalah daerah-daerah yang pertama, daerah yang dekat dengan bantaran sungai, ya. Kemudian daerah-daerah cekungan, kemudian daerah dengan sistem drainase yang buruk, kemudian juga yang tadi daerah yang menjadi langganan banjir setiap tahun. Itu mungkin perlu waspada. Nah, sementara untuk bencana hidromet yang lain selain hujan yang menyebabkan banjir, kita harus waspada juga pada saat puncak nanti musim hujan 2023-2024 adalah yang pertama cuaca ekstrem yang disertai dengan angin kencang atau yang biasa orang sebut puting beliung ya, dan juga yang paling penting satu juga sangat berbahaya yaitu sambaran petir. Oh iya. Nah, ini yang perlu kita waspada karena sambaran ini tidak saja menyambar gedung atau rumah atau fasilitas umum, tapi juga manusia. Ya, sudah beberapa kejadian ya, ada penduduk atau masyarakat yang meninggal tewas karena tersambar oleh petir. Itu kita perlu waspada. Ada nggak Pak perakiraan BMKG musim hujan ini berlangsungnya sampai kapan Pak kira-kira nih? Ya, untuk durasi dari musim hujan di Provinsi Banten maupun DKI Jakarta, umumnya untuk durasi sendiri itu umumnya lebih pendek dari normalnya. Karena memang salah satunya adalah dampak dari El Nino sehingga awal musim hujan kita menjadi mundur. Sehingga durasinya tuh menjadi lebih pendek. Nah, sesuai dengan prediksi itu berkisarannya pada 10 sampai dengan 25 dasarian. Jadi 100 hari sampai 250 hari itu. Sedangkan normalnya bisa sampai dengan 260 hari. Jadi lebih pendek dari pendek ya Pak. Jadi musim hujan tahun ini diprediksi lebih pendek daripada normal. Seperti itu. Selama periode musim hujan ini Pak, mungkin masyarakat bisa mengetahui bisa tahu informasi apa saja sih Pak yang akan dikeluarkan oleh Stasiun Klimatologi Banten selama periode musim hujan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi ekstrim Pak. Mungkin ada peringatan dini atau segala macam Pak? Tentu secara rutin setiap dasarian kami merilis perkiraan curah hujan dasarian yang disertai dengan
peringatan dini, kejadian cuaca ekstrim seperti banjir dan sebagainya itu tentu akan dirilis setiap 10 hari. Dan juga dari BPMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan juga secara insidental periodik merilis peringatan dini cuaca ekstrim, ya. Jadi setiap hari atau secara insidental pun BPMKG yang sebagai koordinator NDF pun merilis peringatan dini untuk masyarakat terkait dengan kejadian cuaca ekstrim. Sementara untuk Staklim Banten secara rutin 10 hari atau setiap dasarian merilis perkiraan curah hujan dasarian dan juga peringatan dini banjir ataupun kekeringan. Jadi begitu Sobat, jadi Stasiun Klimatologi Banten ini selama periode musim hujan akan terus mengupdate ya informasi-informasi terkait iklim dan juga terkait musim ya Pak ya, awal musim hujan dan juga akan selalu memberikan mungkin jika ada peringatan dini seperti peringatan dini curah hujan tinggi mungkin ya Pak ya di wilayahnya. Jadi Sobat BMKG harus selalu mengupdate informasi tersebut ya. Di informasi yang dikeluarkan oleh Stasiun Klimatologi Banten seperti itu. Nah mungkin ini Pak pertanyaan terakhir nih Pak. Apa himbauan BMKG khususnya dari Stasiun Klimatologi Banten bagi masyarakat ya terkait musim hujan nih 2023-2024? Mungkin himbauan kami tidak saja kepada masyarakat tapi juga untuk secara umum kepada pemerintah, ya, kementerian, juga kepada sektor swasta dan lainnya. Yang pertama adalah menghimbau bagi kementerian, lembaga atau pemerintah daerah atau institusi terkait dan seluruh masyarakat ya untuk lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologis pada atau selama periode musim hujan 2023-2024 ya, terutama sesuai prediksi ada daerah-daerah yang mengalami sifat hujan di atas normal ya. Itu tentu akan lebih mengalami risiko ya terjadinya bencana banjir dan juga tanah longsor. Kemudian yang berikutnya adalah untuk pemerintah daerah ya, diharapkan dapat lebih optimal dalam mengedukasi masyarakat ya, tentang bagaimana cara menghadapi bencana yang mungkin terjadi pada periode musim hujan mendatang ya, dengan selalu tentu memperhatikan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG, baik dari BPMKG Wilayah 2 maupun juga Stasiun Klimatologi Banten. Dan yang terakhir adalah untuk pemerintah daerah dan sektor terkait diharapkan dapat menjadikan informasi perakiraan musim hujan 2023-2024 ini sebagai acuan ya, untuk menyusun rencana aksi dini ya, dalam rangka untuk menekan kerugian ya, yang dapat ditimbulkan dari adanya bencana hidrometeorologis selama periode musim hujan 2023-2024. Ya, jadi itu pesannya ya Pak ya. Jadi kita harus mewaspadai mungkin wilayah-wilayah yang mempunyai sifat musimnya atas normal ya, atas kejadian-kejadian wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya bencana-bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu Sobat BMKG harus terus mengupdate informasi terkait iklim yang telah dikeluarkan oleh Stasiun Klimatologi Banten. Ya itulah perbincangan kita Pak pada hari ini. Perbincangan kita bersama Pak Apol yang telah membahas lebih detail terkait iklim di Banten dan perakiraan awal masuk musim hujan di Banten. Ya, pesannya itu Pak, pesannya tadi kita harus lebih aware ya, lebih aware terhadap iklim di wilayah kita seperti itu. Dan selalu mengupdate informasi-informasi terkait iklim maupun cuaca melalui website resmi BMKG seperti itu. Kemudian sekian perbincangan kami pada hari ini. Semoga bermanfaat buat Sobat BMKG semua. Saya Lina Adrianti dan narasumber kita Bapak Apol mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kita selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa dan terima kasih.